Tilu hal yang menyebabkan manusia mendapatkan hisaban yang ringan nanti di yaumil qiyamah. Wa adkhalahullahul jannah, dan Allah memasukkannya ke surga. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang telah mengharamkan padamu. Yang kedua, wa ta'fu amman dolamaka. Kamu memaafkan orang yang menzolimimu. Dan yang ketiga, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk terus senantiasa beramal soleh, salah satunya dengan datang ke majelis ini, majelis ilmu, dengan niatan memperkuat iman, menambah ilmu dan memaksimalkan amal kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi lantaran turunnya rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kajian Ahad kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, tentunya dengan tema yang berbeda, bersama Al-Ustadz Jajang Sobari, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada kajian ini adalah terkait bersama-sama bahagia. Tafsir Quran surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Mudah-mudahan menjadi tambahan khazanah keilmuan kita dan menambah motivasi kita untuk terus dan terus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwati iman sekalian, kami menghimbau bagi jamaah yang masih berada di area parkir atau di atas untuk bersegera memasuki halaman SMPIT dan Aula Abu Bakar As-Siddiq karena kajian akan segera dimulai. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai, pada Al-Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wa qala fi ayatin ukhra jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Al-ayah. Hadirin jamaah rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala
yang sampai saat ini kita terus dibimbing dengan hidayahnya, kita ditolong dengan ma'unahnya, dan tentu kita juga dicurahi dengan rahmat dan kenikmatan yang tiada tara sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kajian Ahad. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, tidak terasa ya, hari berganti, pekan berganti, bulan berganti, kita sudah menjelang lagi nanti Ramadan ya, menjelang lagi nanti pelaksanaan ibadah haji. Ini waktu bergulir nggak terasa. Hadirin rahimakumullah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tema yang akan saya bawakan adalah terkait dengan bagaimana kita bahagia bersama. Kalau kebahagiaan dunia, saya berpikir Bapak Ibu tidak usah diajari mencari kebahagiaan dunia, ya. Begitu, nggak usah diajari, karena kebahagiaan dunia yang kita rasakan hari ini, gitu kan, itu betul-betul menjadi fokus pikiran, tenaga, perhatian kita. Ya, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia sekeluarga, semua ingin bahagia. Namun kebahagiaan, kesenangan dunia ini itu limited, berbatas. Seenak-enaknya orang makan, seenak-enaknya orang makan, senikmat-nikmatnya orang makan, sebahagia-bahagianya dia memiliki makanan, dia akan selesai pada saat kenyang, selesai itu. Ya, gitu. Sebahagia-bahagianya pengantin baru, ya, Sahrul, iya, itu kan pada akhirnya selesai, masih hidup saja, banyak kebahagiaan yang kemudian kita tinggalkan dan selesai. Apalagi gitu kan, kalau kita sudah menyelesaikan kehidupan ini. Makanya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian di dunia ini ada tempat tinggal, tempat kesenangan, tempat kebahagiaan ilahin sampai batas waktu. Gitu kan. Ada orang penyuka sinetron, kebahagiaannya kapan nonton sinetron itu, ibu-ibu? Kebahagiaan nonton sinetron itu bersambung, itu yang membuat bahagia. Gitu kan? Bersambung, to be continuous. Itu. Nah, sekarang mari kita lihat, sesungguhnya kebahagiaan hidup kita adalah yang bersambung. Ya. Suatu hari saya bertanya ke anak murid saya ketika menjelaskan konsep zuhud. Anak-anak menjawab begini, zuhud ini, katanya, anak siswa madrasah, zuhud itu adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Kemudian saya balik tanya, terus kita mau dapat apa di akhirat kalau tidak ngisi dunia? Bukankah dunia ini adalah majru'atul akhirah? Ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya
akhirat. Kita akan memanen di akhirat kalau kita menanam di dunia. Bingung tuh anak. Jadi itu semestinya bagaimana? Ada seorang anak angkat tangan. Saya Pak mau berpendapat. Coba apa pendapatmu? Dia bilang begini. Zuhud itu adalah pengharapan besar di hari akhirat. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata meninggalkan dunia, tetapi menggunakan pilihan kata bahwa zuhud itu adalah harapan besar kebahagiaan akhirat. Terus saya lanjutkan, kalau begitu bagaimana dengan dunia ini? Maka dia mengatakan bahwa dunia ini adalah tangga untuk mencapai harapan besar tadi. Apa harapan besar kita? Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah menggiring. Bu, kalau menggiring sendirian atau banyak orang? Banyak orang ya Pak masuk surga itu. Bapak Ibu khawatir nggak masuk surga? Hah? Khawatir ya? Padahal Allah menjanjikan wasiqo banyak yang masuk surga itu. Percaya diri nggak akan masuk surga? Percaya diri enggak? Kau percaya? Ya. Ya. Rombongan Bu, itu ya, rombongan. Makanya saya angkat surah Ar-Ra'du, gitu. Mana yang rombongan itu? Saya dari bawahnya dulu, dari ayat bawahnya. Coba, ayatnya begini nih. Jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, masuk ke dalamnya, waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kira-kira deh, kebayang nggak? Saya ingin mencoba mengajak kita semua membayangkan ketika kita sedang antri masuk surga, di depan kita sudah antri duluan, nak, nenek, kakek, buyut. Di atas buyut apa Pak Haji? Ke atasnya itu. Ternyata kolot urang geus ti heula Pak, geus antri tuh. Ya. Man sholaha min abaihim, kolot-kolot urang geus antri. Wa ajwajihim, tingali kagigir, oh aya istri urang ya, aya dulur urang ya. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, lihat ke belakang, oh aya anak urang, incu urang, buyut urang. Geus buyut teh naon? Hah? Bao, geus bao. Jangawareng geus jangawareng. Udeg-udeg geus udeg-udeg. Kakait siwur geus kakait siwur. Itu Pak, subhanallah, itu ayat ya. Bismillah. Betapa Allah menginginkan bahwa kita bersama. Ya Pak, itu menginginkan kita bersama. Lah terus pertanyaannya, di akhirat ingin bersama bahagia, kok di dunia gontok-gontokan? Kok di dunia perang? Kok di dunia bermusuhan? Makanya yuk kita lihat ayat ke-20. Naik. Ternyata
untuk bersama bahagia mendapatkan jannatu adn tadi ada 9 ciri atau ada 9 perilaku yang menjadikan kita bisa bersama-sama. Yang pertama, walladzina yufuna bi'ahdillah. Ya. Yang bawa mushaf silakan dibuka. Ya. Jangan-jangan nanti saya salah baca. Walladzina yufuna bi'ahdillah. Satu tuh. Orang yang akan bersama-sama itu adalah orang-orang yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Satu. Apa perjanjian kita dengan Allah? Sejak di dalam rahim. Ya. Alastu birabbikum. Dituturkan belak ke alam dunia. Orang lahir ke alam dunia, menjelang dewasa, orang aya dina Islam, dibersihkan ku cara Islam dengan dikhitan. Orang dibekalan ku syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ada konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah itu. La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Berlaku an-nafyu wal isbat. La ilaha la nafi. Tidak ada ilah. Teu aya pangeran. Illallah kajaba Allah. Kata isbat menetapkan. La maksuda bihakin, teu aya nu dimaksud kajaba Allah. Kalimah-kalimah tauhid anu kaluar tina konsep la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu alallah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bi ahdillah. Orang-orang yang beriman, penuhi janji dengan Allah. Tanu kahiji, taina kumaha memenuhi perjanjian ka Allah teh. Urang secara bersama-sama ini abad. Ini kenapa pengajian harus terus ada? Kenapa setiap seminggu sekali harus ada khutbah Jumat? Kenapa? Karena untuk memastikan kita semua umat Islam memenuhi janji kita kepada Allah. Alladzina yufuna bi ahdillah. Yang pertama. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq. Dan orang-orang yang tidak pernah mengingkari perjanjian sesama manusia. Perjanjian sesama manusia yang selama ini kita berjanji, contoh yang paling akad sesama manusia yang paling lazim dan paling banyak adalah misak akdun nikah. Quran surah An-Nisa ayat ke-20. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad abda ba'duhum ala ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Misak. Kata Allah, hei bapak-bapak, hei laki-laki maksudnya.
mau mengambil lagi. Wa akhadna minkum mitsaqan, istri-istrimu telah mengambil darimu mitsaq. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, abghadul halal indallah at-talaq. Abghadul halal indallah at-talaq. Yang paling dibenci oleh Allah padahal itu halal, yaitu perceraian. Tolak. Karena tadi ini masuk kategori yang tidak memungkinkan dia akan bersama dengan orang itu di surga Allah. Karena sudah memutuskan mitsaq, sudah memutuskan ikatan perjanjian. Padahal harga pernikahan sabaraha Bu di Tasik? Harga nikah sabaraha? Ya? Ya mas kawinna mah murah. Anu mahal naonana? Hajatna anu mahal. Gitu kan. Ya? Nah yang sudah sedemikian rupa diikat, diputuskan. Itu person. Orang ke orang. Ya, individu ke individu. Bagaimana dengan janji individu kepada masyarakat? Seperti ayeuna tahun politik. Ya. Sekarang tahun politik. Ya. Gitu kan. Bagaimana janji yang telah diucapkan oleh siapapun, mau calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon legislatif, ya. Sekali mengingkari janji itu, jangan harap ngabring ke surga, gitu, ya. Nah, yang ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang berupaya keras menyambungkan silaturahim dari orang-orang yang memutuskannya, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyusal, untuk disambungkan. Memang kayak sederhana masalah silaturahim itu. Biasanya pegatna silaturahim itu bukan urusan kebaikan. Pak. Putusnya silaturahim itu tidak pernah berbicara tentang kebaikan. Putusnya silaturahim. Bisa jadi karena apa? Rebutan. Naon Pak? Oh, warisan. Bisa. Bisa jadi karena rebutan jabatan. Bisa jadi karena rebutan pengaruh. Ya. Jaranglah sekarang mah yang rebutan cewek. Kalau dulu zaman baheula mahnya itu kan. Zaman sekarang mah sudah nggak musim kayaknya. Gitu kan. Dan ada sebuah hadis. Ya'ti 'alan nasi yaumal qiyamah. Salasun ya'tina 'alan nasi yaumal qiyamah. Ada 3 hal yang nanti akan datang pada hari kiamat, zalikun, sang penuntut. Qalar rahim, anu kahiji, anu bakal nuntut jelema urang sadayana di poe kiamah, ar-rahim. Faqalar rahim quti'tu. Itu Pak. Aku yang diputuskan.
Jadi yang akan mendakwa persoalan putusnya silaturahim bukan orang yang kita putuskan, Pak. Tapi kata Nabi, rahimlah yang akan menghadap kepada Allah. Ya. Gitu. Rahimlah yang akan datang kepada Allah. Fatakulur rahim, berkatalah rahim, khuti'tu. Aku ini diputuskan waktu di dunia. Gitu kan. Yang kedua, yang akan mendakwa manusia, fatakulul amanah. Amanah, seseorang diberikan amanah sebagai kepala rumah tangga. Bapak-bapak seperti saya, sebagai kepala rumah tangga. Seseorang diberikan amanah sebagai pemimpin daerah. Seorang diberi amanah sebagai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Apa kata amanah? Fatakulul amanatu turiktu, katanya. Turiktu. Aku ditinggalkan oleh orang itu. Gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang diberi janji palsu yang akan mendakwa orang itu, tapi yang akan mendakwanya adalah al-amanah. Jolwe hadis Nabi yang lain, la imana liman la amanatalahu. Tidak disebut iman orang yang tidak amanah. Itu kan. Ya. Makanya punten yang mau nyaleg, yang mau jadi pemimpin, beratlah. Kalau sekiranya kita tidak memiliki mental baja, kalau sekiranya kita tidak memiliki kemampuan mengendalikan syahwat, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Karena itu berat. Serahkan saja kepada yang mampu. Gitu kan. Yang ketiga yang akan mendakwa kita, fatakulun ni'matu. Maka nikmat akan berkata kepada Allah. Apa kata nikmat? Kufirtu, katanya. Ya Allah, kata nikmat itu, aku sudah berikan dia kesenangan, kenikmatan hidup di dunia, kehidupan yang layak, perangkat, pendengaran, penglihatan, ya, organ tubuh, semuanya berfungsi secara baik. Dia nggak kekurangan sandang, pangan. Di tengah orang kesulitan, dia masih bisa piknik. Gitu kan? Di tengah harga beras mahal, di Tasik mahal ya. Nah, tapi gaduh kan? Gaduh. Kan we mahal ge, nu penting mah gaduh. Ulah beas murah tapi teu gaduh kan repot. Fatakulu ni'matu, nikmat berkata, kufirtu, aku ini sakit hati, kata nikmat itu. Aku yang telah engkau utus ya Rob, ya, aku yang telah engkau utus kepada manusia untuk memberikan kenyamanan hidup, kufirtu, katanya. Aku diingkari. Seolah-olah aku tuh gak pernah datang ke mereka di waktu tidur. Mereka tidur nyenyak, itu adalah kenikmatan. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur, betul? Harus bayar berapa kalau gak bisa tidur? Mahal bayarnya. Betapa banyak orang yang
ke kamar kecil, dia bisa buang air kecil, bisa pipis dengan lancar. Dan tidak sedikit orang yang nggak bisa pipis. Ya. Semua kenikmatan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, syukurnya itu harus pol. Harus pol, Pak, syukurnya. Supaya kita bahagia. Ketika ingin bahagia bersama, ayo syukurnya yang pol. Apa syukur yang pol itu? Supaya nikmat tidak mendakwa kita di akhirat. Satu, selalu terungkap di dalam lisan kita, alhamdulillah. Ringan banget, alhamdulillah. Ringan, Pak. Khafifun bil lisan. Ringan di lisan. Tapi saqilun bil mizan. Berat dalam timbangan. Itu kan. Yang kedua, sujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Berbagi kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagilah kenikmatan itu. Cek urang kantoran wah ulah darso. Terang darso? Naon Pak darso teh? Dahar sorangan tak kade ya. Ulah darso. Jadi mun aya rezeki teh ulah darso. Ulah dahar sorangan. Gitu kan. Begitu. Ya tentu yang keempat supaya syukur tidak mendakwa kita adalah menggunakan nikmat Allah sesuai apa yang diharapkan oleh Allah agar kita bahagia bersama. Nah, jadi silaturahim tadi makanya ada istilah dengan silaturahim kita memperpanjang apa? Usia dan memperluas rizki. Balik deui kana kanikmatan. Ya. Eta nu kasabaraha Bu? Nembe 3. Oke. Sekarang yang keempat. Wa yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang akan bersama-sama mendapat kebahagiaan, harapan. Saya ulangi lagi. Harapan kebahagiaan akhirat. Kenapa saya katakan harapan kebahagiaan akhirat? Karena kembali tadi kepada konsep zuhud yang diterangkan oleh santri saya. Bukan meninggalkan dunia, tapi dengan dunia kita berharap akhirat lebih bahagia. Wa yakhshawna rabbahum. Mereka merasa takut terhadap Tuhan mereka. Kata-kata yakhsha sering saya ungkapkan. Kata-kata yakhsha itu rasa takut yang lahir dari dalam diri. Bukan rasa takut yang disebabkan oleh sesuatu yang menakutkan. Itu kata yakhsha. Kenapa disandingkan dengan rabbahum? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat maha pemurah, maha penyayang, pemberi rizki, zat yang memiliki kebaikan Asmaul Husna 99 kebaikan. Maka orang yang yakhsyallah dia merasa takut bukan karena Allah maha berat siksanya, maha galak, dan sesuatu yang menakutkan, justru karena Allah maha pemurah. Seperti anak takut ke orang tuanya, padahal lamun diajak gelut bapak anaknya pasti eleh ku anakna, tapi takut. Beda ya Pak? Jadi takutnya seperti itu karena dia tahu bahwa bapak dan ibunya sangat menyayangi dia. Sok sanajan dia jago karate, taekwondo, jago silat, bapana mah teu bisa pencak-pencak acan,
tapi teu wani ngalawan kanu jadi kolot karena naon? Kolotna sayang ka budak. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya apalagi? Yahsya rabbahum artinya sifat rasa ajri, rasa takut yang lahir dari dalam diri seseorang karena Allah maha baik. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Baru kata khauf, rasa takut atas apa? Su'al hisab. Buruknya perhitungan. Nah, apakah buruknya perhitungan itu karena Allah maha pendolim, maha penganiaya? Tidak. Karena hisab itu adalah akibat perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Dalam keyakinan kita, wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Itu Pak. Seseorang tidak akan menanggung tanggungan orang lain. Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan orang lain. Gitu. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa inna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahu jazaa'al awfa. Surah An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Kita datang ke hadapan Allah dengan hisaban yang buruk kalau kita memang melakukan kebaikan. Kalau kita memang melakukan kebaikan. Nah, orang yang merasa takut dengan ancaman yang buruk tadi, dengan hisaban yang buruk tadi, karena memang di dunianya berperilaku tidak baik. Allah menegaskan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada yang didapat oleh manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang manusia buat. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan perbuatan kita, usaha kita, amal usaha kita, sawfa yura, bakal dipertontonkan, bakal diperlihatkan. Rapot kita ini bakal diperlihatkan. Summa yujzahu jazaa'an awfa. Kemudian setiap amal perbuatan yang ada pada rapot kita, yujzahu jazaa'al awfa, bakal dibalas sesuai dengan amalnya. Aya budak sakola, sakolana jarang, ulangan penteuna naon? Ya, berem. Pas kenaikan kelas, batur mah, siswa yang lain mah sudah naik tanpa pembahasan, dia untuk naik kelas itu dengan perdebatan yang panjang. Akhirnya dari guru-guru keluarlah kalimat, yuk Bapak Ibu untuk anak ini kita gopuru rohim sajalah katanya. Ampuni anak ini dan berikan kasih sayang, geus taekeun we. Ibu bapak mau di akhirat begitu? Mau di akhirat begitu? Sebelum kita dimasukkan ke surga, berdebat tuh malaikat. Nggak, ini dia nggak masuk. Ya, kata saya itu Rokib Atid, nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya, tapi keputusan ada di siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek Allah teh, iya mah hampurakeun. Kenapa ya Allah hampurakeun? Eta we ningali kicep lagi gitu. Dan dia mah ketika melakukan sesuatu yang menurut malaikat Raqib dan Atid diperdebatkan, enggak, kata Allah, aku lebih tahu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hoyong diringankan hisab oleh Allah. Hoyong
Tilu syaratna. Tilu syaratna. Hayang diringankeun hisab ku Allah mah. Salasun hasabahullahu yaumal qiyamah hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Teh eta anu menang Ghafurur Rahim teh nya, menang Ghafurur Rahim teh. Seperti budak rek naik kelas kumaha? Udah dibahas bolak-balik, akhirnya keluar kalimat Ghafurur Rahim, padahal Ghafurur Rahim teh sifat Allah Subhanahu wa taala. Lamun aya gurunya ka muridna, tangtu Allah lebihnya ka hambana, pasti itu. Tapi tilu. Salasun hasabahullahu yaumal qiyamah hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Tilu hal yang menyebabkan manusia mendapatkan hisaban yang ringan nanti di yaumil qiyamah. Wa adkhalahullahul jannah, dan Allah memasukkannya ke surga. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang telah mengharamkan padamu. Yang kedua, wa ta'fu amman dolamaka. Kamu memaafkan orang yang menzolimimu. Dan yang ketiga, watasilu amman qata'aka. Balik deui kana silaturahmi. Ya. Kamu menyambungkan silaturahim dari orang yang memutuskan silaturahim. Memang berat itu. Enggak mudah itu, punya 3 sikap itu. Punya 3 sikap itu berat. Ya. Wa ma yulaqqaha illalladzina sabaru. Nanti dibahas dalam ayat-ayat ini semua. Ya, dalam ayat ini semua. Ya. Yang ke-6 ya. Bu, yang nyatat yang ke-6? Yang ke-6. Nah, yang ke-6. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang ke-6. Orang-orang yang terus bersabar dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun ka barudak sakola mah, barudak hayang dipikarido ku Allah, muhun hoyong Pak, gampang. Kumaha? Ridallah piridol walidain, gitu. Ka barudak sakola. Ya, ari ka barudak geus kolot ge kumaha? Indung bapa geus teu boga. Gitu kan. Nah, jadi barudak mah ridallah piridol walidain. Ridho Allah aya dina ridho indung bapa. Tayana urang sebagai indung bapa, ridho ka budak urang, Pak. Ridho sok sanajan tara salat. Lebih ka karidoan Allah Subhanahu wa taala teh bakal berangkat tina ridho urang ka Allah. Saur Nabi, "Dzaqa ta'mal iman." Bakal ngarasakeun cenah amisti isna iman. Man radiyallahu rabbah. Sing saha manehna nu dipikarido, mikarido ka Allah sebagai Rabb. Jol we ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Eta radhiyallahu anhum, Allah ridho ka maranehna, wa radu anhu, jeung jalma-jalma ge ridho ka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dawamkeun Bu, Bapak Ibu, dawamkeun raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Karena berangkat tina hadis dzaqa ta'mal iman,
bakal ngarasakeun manehna amis tiisna iman man radiyallahu rabba, ridho ka Allah sebagai Rabb, wabi Muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabi, wabil islami dina, ridho aya dina Islam. Nah, jalma-jalma anu sabarub tiga awajhi rabbihim, sabar milari karidoan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Salat cangkel salat bu, cangkel. Komo imamna maca ayat panjang, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, aduh alif lam mim. Subuh keur meujeuhna kumaha? Tiris, tunduh, dipanggil Allahu Akbar, ridho. Datang sasi saum, hari saum lapar, lulus, haus, nah terus. Sabarub tiga awaz. Ya. Bapak-bapak melayani keluarga capek, Pak? Capek atuh. Subuh-subuh geus belecet, nu ka sawah, nu ka kebon, nu ka mana di? Ka pasar, ka pasir, ka mana di? Ka kantor. Capek? Capek, tapi sabar. Sabab nu diteangan karidoan Allah. Ya. Lain karidoan budak, lain karidoan pamajikan. Da pamajikan teu ridho mah gampang. Punya, tapi kade ulah di ceraikeun kade. Nambah menang nyeraikeun ulah gitu. Bapak, ieu ka bapak-bapak sanes ka ibu-ibu, ya. Eta ge ka anu wani gitu kan. Itu wani mah ulah. Ayo ka wani mah. Aya nu ka wani naon? Wani bohong sebab eta cenah modalna bohong, lamun teu bohong mah mal bisa. Cenah gitu, da sim kuring macan. Ulah. Gitu. Ya. Tipe laki-laki setia. Tapi ulah setia setiap ya. Lanjut Pak. Anu ka sabaraha Bu? Katujuh. Wa aqamus shalah. Kakaratah salat disebut Pak. Coba. Ini ternyata luar biasa, salat anu disebutkan imaduddin. Salatnya kan iman. Imaduddin tiangna agama. Lamun salat pasti agama tegak. Teu salat pasti hancur. Rukun Islam aya sabaraha? 5. Saya pegang 5 dengan 5 tangan. Ibadah haji, can haji, da can init. Lain can mampu, can init. Ai mampu matos. Abdi mah da can dipanggil, suruh saha atos. Wadin bin nasi bil haz. Itu kan geus dipanggil ngan can init. Naon antrianana apa? Panjang, gitu kan. Can haji lepas. Masih katahan ya botol? Katahan. Can zakat. Da teu aya zakatna ge. Abdi mah sanes mujaki, mustahik. Eta tiba heula mustahik we terus gitu ya. Anu salah sanes mustahikna, Pak. Nu salah sanes mustahikna. Ya. Nu salah nu ngelola zakatna. Teu bisa menjadikan mustahik jadi mujaki gitu. Lepas. Masih kacepeng botol ya. Abdi mah teu tiasa saum atuh. Geus kolot. Lepas. Masih katahan botol. Masih katahan. Oh, abdi mah teu tiasa salat, teu bisa ruku-ruku acan. Ya kan tiasa bari cali. Cali kita tiasa, kan tiasa bari ngagoler. Pokoknya salat. Talamun salat lepas, apa yang terjadi? Lepas.
Makanya itu kan lepas Pak, nggak ada lagi pertahanan. Jadi bukan berarti sholat disimpan di nuka tujuh itu penting, justru dia sebagai baseline, sebagai pertahanan. Anu kagenep tadi geus di luhur teh, ditahanna kunaon? Ku sholat. Ya. Nu geus genep di luhur teh, ku sholat ditahan. Matak di sholat, dina sholat disebatkeun we. Lamun urang sholat, tak anu genep teh kudu nama beres. Nu genep teh Pak. Lamun urang sholat berarti hade jeung tatangga. Lamun orang sholat berarti rempan ku Allah. Lamun orang sholat berarti sieun ku siksa ti Allah, ku suul hisab tadi. Lamun orang sholat berarti orang menepati janji ka Allah. Lamun orang sholat berarti orang menepati perjanjian sesama manusia. Cepeng. Lepas sholat jangan harap anu gendep di luhur bisa tegak, jangan harap. Tapi cenah sok aya nu sholat tapi eta kalakuanana aduh. Assalamualaikum katuhu, assalamualaikum kakenca, anger we teu akur jeung tatangga. Eta nu kumaha nu kitu teh? Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsai wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sing saha jalma anu salatna teu mampu nyegah tina perbuatan keji jeung munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tetambah di sisi Allah kajaba jauh. Imam Hasan Al-Basri seorang kibarut tabi'in, ahli tafsir, ahli hadis. Nalika ngaos Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45, utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Imam Hasan Al-Basri nafsirkeun eta ayat saestuna jalma jauh ti Allah, terhijab kalawan hijab anu tebal, terhalang oleh dinding yang sangat kokoh, lamun can bisa menikmati tilu hal. Ucluma uhiya ilaika minal kitab, nu kahiji can bisa menikmati baca Al-Qur'an. Anu kandua can bisa menikmati sholat. Sholat nu mana tadi? Diteraskeun. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nyaeta sholat nu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Anu katilu can mampu menikmati eling ka Allah, zikir ka Allah. Ai urang kan lamun disebut zikir teh lamun ngucapkeun la ilaha illallah, la ilaha itu zikir. Padahal zikir ka Allah teh kumaha? Zikir ka Allah teh suasana batin, Pak. Suasana jiwa, psikologis, hati, pikiran manteng ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rek ngalakukeun naon wae manehna inget ka Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari aya budak sekolah. Salat berjamaah lohor. Bagian komisi disiplin kukerilingan mariksa budak. Aya budak opatan sep nu lain maka masjid ieu mah ka pipir. Ka pipir.
asup ke bangunan kosong, naik kapara, nulain di masjid, simkuring witi masjid, gus benang katangkap tebudak teh. Naon cing teh Pak? Iya Pak, nulain maka masjid dia kakak nyumput di para, masya Allah. Dari mana naon? Batur rumah sholat, iya nyumput. Nah, saya kasih teori anak itu. Apa bedanya orang beriman dengan orang baik? Ya, saya tanya. Itu disangsi Pak. Itu sugan, maneh teu sholat, awas ya. Tuh. Dikasih pertanyaan. Apa bedanya orang baik dan orang beriman? Ngahulang pan budak teh. Nah, orang baik itu dikasih penjelasan. Orang baik itu dia yang selalu ingin tampil baik di depan orang. Ketika orang tidak menyaksikan dia, wallahu a'lam. Nah, gitu kan? Nggak kelihatan lagi. Sedangkan orang beriman, orang akan tetap baik walaupun tidak dilihat orang karena dia yakin dilihat oleh Allah. Cik lamun dilihat oleh Allah, keyakinan bukan. Itulah orang beriman. Ya. Nah, kembali kepada sholat tadi, menikmati sholat dalam rangka mengimplementasikan nilai iman sesungguhnya. Wallahu la. Di surah Al-Baqarah ada. Surah Al-Baqarah ayat tentang kiblat itu. Di ujung ayatnya, wallahu la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyepelekan iman kalian. Apa iman di situ? Sholatakum, sholat kalian. Eta nu kasaberiji Bu? K7, ayatnya K8. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jeung jalma-jalma anu nginfaqkeun hartana sirron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi wa alaniyah maupun secara terang-terangan. Pak kan infak teh kudu ikhlas, nah Quran nyebutkeun terang-terangan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Adzim, menjelaskan infak yang sirran itu adalah infak sedekah yang pada umumnya orang nginfak. Seperti lamun aya kenceleng kan, orang sok dirahasiakeun kan ditutupnya. Nah, rahasia ditutup. Nah, ditutup alit lain rahasia. Ya, sirran. Tutup infak. Terus anu alaniyah kumaha? Yang disebut dengan alaniyah adalah infak wajib, yaitu zakatul mafruḍah. Nah, iya, Allah ingin mengajari kita. Kalau kita sebagai pengurus infak sedekah, cukuplah dikumpulkan uangnya, diumumkan jumlahnya. Itu infak yang sirron tadi. Tapi kalau zakat itu harus diumumkan orangnya. Pak, zakat itu alaniyah. Seperti orang sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah naon? Wajib kan? Wajib, sholat wajib itu berjamaah. Orang berjamaah itu kelihatan enggak sama orang lain? Kelihatan. Kalau sholat sunnah, silahkan kata Nabi. Abdolus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utamanya sholat seseorang itu di rumahnya Pak. Kecuali sholat fardu.
Itu utamanya di masjid. Nah, sama dengan zakat. Yang tadi sirron tadi infak yang rahasia, itu dirahasiakan, personnya orangnya tidak usah disebutkan, jumlah nominalnya udah disebutkan, tapi zakat yang wajib ini harus disebutkan, diumumkan, dan diaudit amil zakatnya. Islam mengajarkan itu. Sehingga amil zakat itu mendapatkan berapa persen? 12,5%. 12,5%. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Menghitung harta muzaki. Can ayah itu, aduh. Konsep itu. Pernah nggak Bapak Ibu didatangi amil zakat ke rumah, dihitung hartanya, pernah? Belum. Berarti can malayar zakat. Rek mayar zakat kumaha, hartanya nggak pernah dihitung, karena zakat yang wajib harus dari harta yang terhitung. Satu. Yang kedua, milkul tam. Milkul tam. Kepemilikan yang sempurna, yang utuh. Itu. Jadi orang can naon masalah harta teh di dunia geus dihisab, geus dihitung. Sehingga datang ke akhirat kumaha? Bebas. Jalan tol datang ke sana. Diawali gitu ku Masjid Abu Bakar membuat tim audit harta kekayaan kaum muslimin. Kan perintah lagi di surah Al-Maidah, di surah At-Taubah, khud hari khud naon? Ambil, cokot. Khud min amwalihim sodakotan. Cokot tina harta mereka zakatnya. Makanya di zaman Rasul, para petugas zakat itu Pak, itu gajinya berapa? 12,5% dari harta zakat yang terkumpul. Bayangkan, lamun seseorang bisa mengumpulkan 1 miliar harta zakat, berapa dia gajinya? 125 juta. Gaji naon tuh 125 juta? Gaji saha eta? Gaji saha eta? Sim kuring PNS golongan 4, 10 juta kita nepi kan saru. Iya 125 juta asa ada yang ngumpulkan zakat setahun teh. Gitu kan. Itulah mendapat 1 M satu orang. Ya lamun 2 orang ya dibagi 2, lamun 3 orang jangan semuanya minta 12,5% semua, bukan. 12,5 itu adalah badan. Kalau petugasnya 5 orang dibagi 5, kalau petugasnya 10 orang dibagi 10. Itu hitungannya. Itu yang anfaku mimma rojaknakum sirran walan. Itu yang ke-8. Yang terakhir. Apa yang terakhir? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Mereka yang mampu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan dirinya. Ima pamuncak Bapak Ibu, pamuncak tina sikap seorang mukmin adalah memaafkan orang lain. Betul. Sakit hati iya, tapi dia telan rasa sakit itu. Siapa yang jadi contoh itu? Yang jadi contoh adalah Kangjeng Nabi Muhammad, Nabi kita. Nabi kita diludahi ketika lewat, dalam riwayat diludahi cerot. Diludahi cerot. Isukna, nu nyiduhan deh gitu ya.
Ternyata gering. Siapa yang pertama kali nengok? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku malaikat Jibril geus di bejaan, Muhammad hati-hati ngalengkah. Tah hareupeun teh, hareupeun panto teh kotoran unggul geus disiapkeun ku urang kafir. Supaya tibelesek dina kotoran hareupeun imah, Pak. Ku Nabi di kumaha dijijek Pak atuh saruri orang kafir teh. Cek malaikat Jibril, Muhammad, ari kamu geus dibere nyaho tapi anger wae. Bae, meh gumbira. Bae, meh atoheun. Yen pitapakna kumaha cenah? Berhasil gitu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Urang mah karek aya nu nga-WA kasar ge langsung datangan gitu kan. Gitu kan. Nah, wa yadra'una bil hasanis. Nah, di ujung ayat Allah netelakeun ulaika lahum uqbadar. Mereka itulah yang mendapatkan akibat terbaik. Ibu yang bawa mushaf, periksa ayat 19-nya. Periksa ayat 19-nya, Bu. Ayat 19-nya. Satu ayat lagi ke atas dikit aja. Apa may ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Di ujung ayat ke-18 ayat ulul albab. Ternyata para imam mufassirin, para imam ahli tafsir menjelaskan yang ke-9 tadi yang oleh Allah dijanjikan jannatu adnin itu sifat-sifat ulul albab. Naon ari ulul albab? Ari ulul albab teh anu gaduh pikiran, anu gaduh hate, hatena hirup, pikiranna hirup. Makanya disebut weh manusia teh al insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hayawan tapi punya natikoh, punya pikiran ulul albab. Awas dina diri urang aya nafsu, aya sahwah, aya natikoh. Dina diri urang kabeh Pak. Nafsu, ari nafsu nu kumaha? Nafsu anu bisa nyebabkan karena perbuatan goreng. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu teh sok nungtun kana naon? Kajahatan, kagorengan, nafsu. Yang kedua syahwat. Ari syahwat naon? Kahayang anu nyebabkeun katalangsara eta syahwat. Teu sakedik jalmi hebat, lalaki hebat ku nafsu syahwat ka istri hancur, ambruk. Baru dina diri urang aya natiqah. Sikap berpikir, perasaan, jiwa anu bakal nuntun kana kabagjaan. Yuk urang bagja sami-sami, bagja sasarengan ku ngahirupkeun natiqah nu aya dina diri urang anu cirina aya salapan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa nafa'ani wa iyyakum fastabiqul khairat. Allahu ya'hudu bi aidina ma fihi khairal lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah kepada Ustaz Jajang Sobari yang telah menyampaikan materi terkait bersama-sama bahagia yang memiliki 9 ciri-ciri, yaitu ciri-ciri sebagai insan yang ulul albab. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi bagi kita dan kita dapat mengambil hikmah
yang menjadikan hidup kita lebih istiqomah dan berbuah kehidupan yang barokah, yang memudahkan kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad di edisi kali ini telah selesai. Namun sebelum kajian ini ditutup, informasi untuk kajian berikutnya di Abu Bakar. Untuk kajian Islam Kamis atau Kismis, waktunya ba'da asar di setiap hari Kamis. Untuk pekan ini, di pekan ketiga, kita membahas bahasan Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Rahmat Wahyudin. Dan untuk kajian Ahad pekan depan, tepatnya di tanggal 24 September, insya Allah yang akan mengisi kajian adalah Al-Ustadz Yuyu Wahyu dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberi kesehatan, untuk terus senantiasa menjalankan seluruh bentuk ketaatan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.